Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mereview jurnal metode dan kita review bisa tentang persepsi mereka ketika pembelajaran dengan pengamat disebarkan jadi detail langkahnya. Ini jadi rumusan baik dengan prinsip ini. Semester
eh, di hasil lah. Perusahaan retail Indonesia.
kebenarannya atau aspek kebenarannya. Ya, kemudian survei 11 sampel, kemudian menindaklanjuti prospek aspek-aspek spesifik nanti dibahas secara ringkas. Kemudian tetapi namanya perusahaan model analisis ininya ya, analisis data. Tadi udah kita kemudian ini surveinya dibahas secara deskriptif statistik ya, statistik deskriptif. Nah, seperti ini. Ini count-based alpha adalah salah satu metode penggunaan validasi. Ini adalah rata-rata penilaian ya. Di sini diketahui dilihat dari nilai mean score, artinya adalah rata-rata. Sepertinya nilainya antara 1 sampai 10 ya. Jadi nilainya ditulis seperti itu. Jadi skalanya berbeda-beda. Ini seperti karena ini adalah 0,6 dan lain sebagainya, biasanya ini 1 sampai 10 ya. Kemudian ini juga sama ya, ada rata-rata standar standar deviasinya, dan ini adalah hubungan t-testnya, artinya antara ini dan ini, antara misalnya perusahaan oil dan juga tentang perusahaan retail. Ternyata ada hubungan yang cukup signifikan ya. Nah, ini item-item pertanyaan yang digunakan disebarkan untuk para perusahaan. Nah, ini cursive power dan cursive fire, inilah yang dijelaskan perbedaan antara perusahaan minyak dan perusahaan retail tadi. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan setelah dibahas secara deskriptif, kemudian dibahas melalui
metode kualitatif yaitu studi kasus. Nah, ini mengambil dari Assalam Hypermarket ya, maka ini diwawancarai manajernya dari Assalam Hypermarket. Kemudian case pertama berarti case pertama itu perusahaan minyak, case kedua perusahaan perusahaan minyak ya. Coba. Nah, case 1 di sini Medco Energi Petroleum Indonesia. Nah, itu diwawancarai untuk membenarkan temuan-temuan yang telah disebarkan kuesioner ke 200-an responden. Nah, kemudian ini saya kira cukup untuk artikel kedua. Kita langsung ke artikel ketiga. Nah, artikel ketiga ini menarik, yaitu adalah sistem kontrol internal atau internal control bahasanya tentang pembiayaan syariah, yaitu sebuah studi eksplorasi di PMT sewilayah Yogyakarta. Nah, ini juga sama, banyak menggunakan analisis utamanya adalah statistik deskriptif ya. Jadi bagaimana sih pengelolaan resiko atau pengelolaan untuk kontrol internal maksud saya. Jadi internal kontrolnya, pengelolaannya bagaimana di setiap PMT. Nah, maka kemudian sasarannya adalah survei kepada pihak-pihak PMT yang ada di Yogyakarta. Ya, jadi yang makanya pertama adalah teori dari susunannya, yaitu adalah konsep internal. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol internal dirumuskan, kemudian data primer yaitu dari survei tadi, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, dan analisis kualitatif itu kita membandingkan temuan-temuan yang lain. Mirip dengan literatur review, itulah yang dimaksud dengan analisis kualitatif di penelitian kuantitatif ini ya. Originalitasnya ya karena ini memang sangat jarang, belum banyak pengetahuan tentang implementasi kontrol internal di lingkungan pembiayaan mikro syariah atau koperasi PMT syariah ya. Kemudian secara detailnya di sini cukup detail nya.
Nah, kemudian namanya control environment, artinya lingkungan kontrol ya. Jadi yes, yang menjawab yes 89% dan lain sebagainya. Ini ada yang 26% kaji-kaji. Dalam statistik deskriptif mahasiswa pascasarjana. Ini adalah satu penelitian yang sangat sederhana tapi ternyata bisa memberikan nilai pengetahuan yang bagus ya. Yaitu adalah jadi dia itu menggambarkan dalam statistik deskriptif kesalahan-kesalahan di antara mahasiswa pascasarjana. Ya, pascasarjana yang diharapkan pada mereka itu mengajar di SD, SMP dan lain sebagainya. Ternyata mereka itu masih banyak yang salah. Nah, itulah artikel yang cukup sederhana tapi memberikan masukan ilmu pengetahuan yang baik. Jadi mengidentifikasi, menganalisis kesalahpahaman mahasiswa pascasarjana. Jadi tes diberikan kepada 122 mahasiswa yang mendaftar kursus aplikasi statistik. Kemudian dan kebanyakan mereka itu sebagai syarat untuk masuk program magister pendidikan. Ya. Kemudian dianalisis oleh peneliti. Kemudian aneka ini menjelaskan kesalahpahaman serupa yang ditemukan peneliti lain. Ternyata kesalahan-kesalahan ini sering ditemukan di penelitian lain. Bahwasanya masih banyak beberapa mahasiswa yang keterampilan nalar statistiknya atau statistik logika statistiknya masih cukup kurang baik. Nah, kemudian ini bisa memberikan masukan supaya menguatkan di aspek-aspek logika statistik yang jelek tadi. Jadi ini 122 mahasiswa kemudian diberikan 5 pertanyaan ini. Nah, sebenarnya tentang masalah rata-rata, kemudian macam-macam, ya, kemudian tentang masalah demografi. Kemudian statistik deskripsinya kita tunjukkan ada di sini result. Nah, ini jadi question 1 76% benar. Ini benar. Oh, ini paling banyak salah. Nah, ini maka mungkin bisa menjadi gambaran. Kalau untuk masalah gambar kayaknya lemah sekali mereka menggambarkan hasil statistik deskriptifnya. Ya. Misconception. Nah, jadi multiple ini banyak yang benar, tapi ada juga yang sangat ini yang terjadi ya, kesalahan-kesalahannya kemudian dibuat persentase. Nah, itulah yang menjadi statistik deskriptif. Kemudian kesalahan-kesalahannya itu dibahas secara detail di pembahasan ya. Kemudian artikel kelima adalah tentang kepuasan mahasiswa intinya dalam mahasiswa keperawatan dalam melaksanakan tugas praktek atau simulasi klinis ya, tingkat kepuasan ini dan ini cukup luar biasanya di artikel ini adalah yaitu sarjana perawatan yang diteliti selama 2 tahun 2016 sampai 2017-18 ya, kuesioner yang divalidasi. Kemudian Crown Space Alpha-nya udah 0,8, artinya validitasnya tinggi. Dikumpulkan dari 269 siswa. Ya, jadi ternyata penelitian itu kita tidak harus memaksakannya diselesaikan dalam 1 tahun. Bisa dalam 2 tahun atau 3 tahun. Sehingga supaya mendapatkan
banyak mahasiswa, mungkin 269 siswa keperawatan ini adalah ya mungkin setiap tahunnya adalah 130-an orang, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan lebih dari 89%. Artinya 89% mereka itu menjawab puas. Kemudian dari jawaban 89 lebih rata-rata 4 dari 5. Jadi 87% menjawab di atas angka 4. Ya, berarti sangat baik sekali dari skala 1 sampai 5. Ya, dari masalah ini. Jadi bisa juga terapkan ya banyak hal. Misalnya tentang kepuasan tentang mahasiswa yang ikut Ru'yatul Hilal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah atau yang lainnya. Ya, kemudian inilah diantaranya sebuah kegiatan wajib simulasi praktek tadi, ya, praktikum istilahnya. Kemudian hingga akhirnya dapatlah angka-angka tersebut. Ya, kita tunjukkan artikelnya. Nah ini statistik deskriptif tentang kepuasan mahasiswa keperawatan. Kita udah bahas, saya kira sudah cukup jelas tadi ya, dengan menggambarkan persentase orang-orang yang mengikuti kursus tersebut selama 2 tahun ya. Nah ini seperti ini jawabannya, semuanya sangat baik. Maka mungkin pelajaran praktikum itu sangat memberikan manfaat bagi para mahasiswa ya. Misalnya ini juga akan bisa juga menjadi penelitian, misalnya program magang misalnya. Nah, itu juga bisa dievaluasi lewat sebuah artikel penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Kemudian sekarang kita menuju ke artikel terakhir ya, yaitu masalah tentang yang cukup umum tapi menurut saya menarik, pembahasannya tidak sulit. Artinya topiknya ya, masalah tentang motivasi atau niat serta hambatan yang dialami oleh ibu-ibu yang menyusui. Jadi mereka memilih menyusui atau tidak. Ya, jadi untuk mengidentifikasi motivasi mereka, niat mereka, dan hambatan yang ditemui oleh para ibu-ibu di Jordania yang ingin menyusui anak mereka. Ya, kemudian ini ada teori tentang masalah MIVIS, yaitu pemberian makanan bayi yang dimodifikasi. Itu ada teorinya lah di dunia kesehatan tentang masalah yang sudah tidak pakai ASI lagi atau campuran ASI dengan susu formula. Hasil temuannya adalah bahwasanya sebagian mereka itu punya niat sebenarnya menyusui anaknya dengan ASI. Namun kegiatan tempat menyusui ini terhambat karena dukungan sosial yang masih terbatas, peraturan kerja mereka di kantor yang tidak ada tempat untuk menyusui, macam-macam ya, sehingga mereka itu dan macam-macam oleh penyusui dan kekhawatiran tentang perubahan bentuk dan berat badan akibat mereka menyusui. Itulah diantara hambatan-hambatan ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya di Jordania. Ini beberapa, jadi diteliti di lingkungan rumah sakit. Kemudian ada instrumennya, ada versi bahasa Arab dan bahasa Inggris juga untuk diberikan. Datanya adalah 100 orang wanita Yordania yang berpenghasilan rendah. Ya, kemudian untuk mengetahui apa hambatan mereka untuk menyusui anak-anak mereka dengan ASI. Ya, kemudian ini adalah detailnya, saya kira cukup jelas ya. Jadi kemudian ditemukan seperti itu hasilnya. Para wanita membutuhkan 10-15 menit untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Nah, ini cukup bagus. Jadi ya kalau bisa kita membuat pertanyaan tidak perlu lama-lama ya, supaya bisa dikerjakan dengan cepat. Kemudian pakai analisis ANOVA ini untuk menjelaskan secara detail, yaitu inferensial. Nanti kita akan bahas atau di lain kesempatan, tapi intinya kita mempelajari tentang penggunaan statistik deskriptif. Nah, ini adalah yang
niat tadi dan batasan. Ini hasilnya kita coba lihat. Nah, ya, saya khawatir bahwasanya menyusui akan menjadi tidak menyenangkan atau menjadi tidak nyaman. Ya, kemudian macam-macam. Nah, inilah bentuk-bentuk pertanyaan. Kemudian dari 100 orang rata-rata menilai 3,76. Jadi mereka khawatir. Ya, kemudian kebanyakan adalah karena dukungan keluarga. My spouse artinya suami saya, ayah dari ayah saya, ayah dari bayi yang ini tidak mendukung tentang menyusui dengan ASI. Nah, ternyata itulah yang dirasakan oleh 100 orang yang ada di penelitian ini tentang masalah menyusui tadi ya. Kemudian dibuat diferensial ANOVA, tapi ini akan membutuhkan banyak waktu ya. Tapi intinya itulah penelitian deskriptif statistik yang sangat bermanfaat untuk kita pakai dalam penelitian kita. Entah mungkin biasanya di penelitian kualitatif yang lebih sulit itu tetap saja di awal-awal biasanya memberikan gambaran tentang statistik deskriptif. Tapi juga tidak menutup kemungkinan artinya sebuah penelitian itu ya cukup dengan analisis deskriptif kemudian disampaikan, itu juga merupakan sebuah penelitian yang bisa memberikan manfaat. Nah, ini adalah statistik inferensial ya, MANOVA dan lain sebagainya, yang artinya ingin menunjukkan bahwasanya ada hubungan signifikan terhadap antara umur dan masalah pemberian ASI misalnya. Jadi kalau semakin tua biasanya semakin sudah mulai enggan untuk memberikan ASI-nya. Nah, itu kita untuk membuat konklusi seperti itu tidak cukup dengan deskriptif, tapi harus menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang lebih sekedar dari deskriptif, yaitu adalah melalui pendekatan statistik inferensial yang insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang lainnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga channel ini bisa berikan manfaat buat kita semuanya.